Saya ini takut hidup tuh karena satu hal, Habib. Kenapa? Saya nanya, kenapa takut hidup? Saya takut hidup nambah dosa lagi, Habib. Karena saya ini masih suka minum khamar, suka maksiat. Jadi kalau saya hidup tuh saya nambah dosa, Habib. Saya takut sama Allah nih, hidup kok nambah dosa terus ini. Saya mau datang pengajian. Saya naik mobil. Saya mau ceramah. Tiba-tiba ban mobil kempes. Ya, ban mobil kempes. Apa kemudian saya ngomong, ban mobilnya kempes. Sudah telepon panitia, mohon maaf, nggak bisa hadir. Ya karena ban mobil saya kempes. Ini namanya orang niat beneran apa nggak niat ini? Kalau saya niat beneran, maka kalau ban mobilnya kempes, saya akan tambal. Nggak ada waktu nempel, saya akan telepon. Ya, saya akan cari kendaraan yang bisa ngantarkan saya ke tujuan. Kalau nggak ada, saya akan jalan kaki. Ya, saya akan jalan kaki ke tempat pengajian. Oh, Beb, jaraknya ratusan kilo, nggak peduli. Pokoknya saya jalan kaki sampai dapat tumpangan. Ya, terus berjuang. Itu namanya orang punya niat yang luar biasa. Nah, kalau niat kita seperti itu, insya Allah nggak ada yang nggak akan digapai. Biiznillah semuanya akan tercapai. Karena judulnya pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Tekadnya bulat ke akhirat. Oh, Habib, tapi saya Ustadz, Kiai, Guru, tapi saya ini terperosok dalam dosa. Dosa itu nggak akan matahkan semangat orang-orang yang tujuannya akhirat. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang suka bertobat dan orang-orang yang suka bersihkan diri. Begitu dia tergoda nafsu, tergoda setan, terjerembab, terserungkur, masuk dalam kubangan dosa, maka dia ingat tujuanku adalah surga. Gak repot. Langsung dia berdiri, dia bersihkan tubuhnya, dia minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, Allah ampuni aku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, Allah maha mengampuni orang-orang yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lanjutkan perjalanan. Bukan seperti orang yang terjebak dalam dosa, kemudian dia nggak tahu tujuannya akhirat, cuma nyesali. Kok saya bisa begini ya? Kok saya dosa lagi ya? Saya kok seperti ini ya? Sungguh saya jelek. Memang saya nggak pantas masuk surga. Memang saya tempatnya di neraka. Ya udah deh, nggak usah sholat deh. Percuma toh. Nanti sholat saya maksiat lagi. Saya kumpul sama orang soleh nanti maksiat lagi. Memang saya nggak pantas kumpul sama orang soleh. Pesimis, putus asa. Ini orang yang tergoda oleh syaitan. Nggak tahu tujuan yang sebenarnya. Kalau tujuan kita udah akhirat, tujuan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Jadi misalnya dosa, maksiat, itu nggak akan menghalangi. Untuk dosa, Allah maha mengampuni dosa. Untuk maksiat, Allah maha menolong kita untuk keluar dari kubangan maksiat. Untuk kekurangan, Allah maha menerima orang-orang yang punya kekurangan. Asal dia berjalan untuk memperbaiki. Enak semuanya ke akhirat. Nggak ada yang nggak enak. Mudah. Ya, mudahnya luar biasa. Nah, kalau udah prinsipnya begini, tinggal kita hidupnya nyantai. Nggak repot. Misal nih, kerja. Kok hasilnya masih minim, sedikit. Orang yang tujuannya akhirat jelas, ngerti dia. Saya tujuannya kerja itu cari pahala kok, bukan cari hasil. Yang penting saya kerja sebaik mungkin. Masalah hasilnya nanti dapatnya sedikit, yang penting udah saya kerjakan sebaik mungkin menurut caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut aturan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah menang karena sudah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara nggak punya duit, nggak bisa beli ini, nggak bisa bayar itu, ya udah sabar. Sabar itu pahalanya juga jannah. Wasabru thawabuhul jannah. Orang sabar itu pahalanya surga. Sehingga enak terus dia. Karena dia tahu tujuannya kemana. Nah, ini kalau orang nggak tahu tujuannya kemana, ini yang repot. Nah, saya pernah ketemu yang seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu. Saya pernah ketemu di majelis saya setelah selesai pengajian, lampu udah saya padamkan, kemudian saya bersih-bersih. Ini beberapa tahun silam ya. Ada satu orang tiba-tiba masuk gitu. Cari mana Ustadz Novel, mana Ustadz Novel, Habib Novel mana. Kemudian saya lihat siapa orang ini. Ternyata dia lagi mabuk. Ya lagi mabuk. Terus saya bilang, saya Ustadz Novel, saya Habib Novel. Dipeluk saya. Begitu peluk itu Masya Allah. Ada aroma yang sangat khas ya. Aroma minuman keras. Breng. Kemudian nangis.
Ingat loh ini cowok ya, cowok bukan cewek, cowok. Makanya pelukannya saya terima, ini cowok ya. Teman-teman jangan serius-serius, tegang semua nih wajahnya nih. Ya emang foto masa nggak tegang tuh ya. Ini kan banyak pasang foto ini. Ya, coba senyum dulu. Subhanallah, dipeluk saya. Pelukan hangat, emang orang lagi habis minum khamr ya, hangat badannya nih. Hangat. Aromanya mak breng. Ustaz, nangis dia. "Eh, saya ini malas hidup Ustaz. Saya nggak sanggup hidup lagi. Saya nggak sanggup hidup, saya takut hidup. Saya takut hidup. Tapi saya juga takut mati." Wah, ini solusinya apa nih? Hidup takut, mati tak takut itu. Terus saya nasehatin, jangan takut hidup. Minta tolong sama Allah. Allah Maha Menolong, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau kita nih tobat, minta ampun, ya Allah ampuni. Ya, Allah akan menghapuskan semua dosa. Saya kira itu karena dia banyak dosa itu kemudian dia takut mati gitu ya. Tapi ternyata itu bukan itu. Orang ini kemudian berkata kepada saya, "Habib, saya ini takut hidup tuh karena satu hal Habib." "Kenapa?" Saya nanya, "Kenapa takut hidup?" "Saya takut hidup nambah dosa lagi Habib. Karena saya ini masih suka minum khamar, suka maksiat. Jadi kalau saya hidup tuh saya nambah dosa Habib. Saya takut sama Allah nih, hidup kok nambah dosa terus ini. Takut saya sama Allah. Dan saya kalau mati itu saya takut karena saya sadar dengan tambah dosa terus ya nanti saya di akhirat dihajar malaikat saya. Disiksa nanti di akhirat. Jadi saya ini hidup takut nambah dosa, mati takut disiksa Ustaz." Nah, akhirnya saya yang dengar saya yang nangis itu. Saya peluk, saya nangis sambil saya tepuk-puk gitu ya. Terima kasih nasihatnya. Sebetulnya tadi yang datang pengajian mungkin semuanya mabuk, cuman kamu yang nggak mabuk, kamu yang sadar. Karena sekian banyak orang nih tadi, termasuk saya, setiap hari nambah dosa, mungkin belum punya rasa takut. Tapi kalau kamu nih bisa punya takut sama Allah Ta'ala dengan nambah dosa, takut nambah dosa lagi, berarti hatimu tuh hidup betul. Alhamdulillah syukuri kamu udah punya hati yang hidup. Tinggal mulutmu, fisikmu ini yang masih kena nafsu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bisa diberi Allah kekuatan untuk meninggalkan yang sedang kamu lakukan dan saya juga diberi kekuatan meninggalkan keburukan yang saya lakukan. Terus saya bilang, "Mau kemana sekarang?" "Mau pulang," katanya. "Sama siapa?" "Sama temen." "Nah, temennya di mana itu?" Sambil nunjuk ke jalan. Ternyata di jalan ada pria lagi tepar gitu ya, tepar di tengah jalan, ternyata mabuknya lebih berat. Nah, setelah itu dibangunkan temannya, dua-dua boncengnya dalam keadaan mabuk itu. Nah, ini saya menarik, saya dapat ilmu dari pemabuk. Justru pemabuk ini yang sadar, sementara kita-kita yang nggak mabuk ini yang nggak sadar. Kenapa pemabuk tadi bisa sadar? Karena dia tahu tujuannya akhirat. Jadi tujuannya akhirat, tujuannya jannah, tujuannya Allah. Bahkan dia lebih mulia, tujuannya Allah. Saya tambah dosa, saya takut sama Allah. Gitu. Saya takut sama Allah, nambah dosa ini saya takut sama Allah. Tapi saya nggak bisa meninggalkan dosa, saya kena dosa terus nih, saya semakin takut sama Allah. Nah kita ini sholat nggak takut sama Allah, zikir nggak takut sama Allah, karena tujuan kita belum belum mantap gitu, belum jelas kelihatan di tubuh kita ini arahnya kemana, ya tujuannya kemana. Nah kalau kita sudah yakin, sudah sadar tujuannya akhirat, maka setiap hari ya kita mulai mengarahkan diri kita ke akhirat. Semua matanya diajak baca Al-Quran, telinganya diajak dengar kalimat-kalimat yang bagus, mulutnya tidak mengucapkan yang nggak baik. Ya diawali dengan meninggalkan hal-hal yang buruk di mulutnya, nggak mau gunjing orang, nggak mau nyela orang, nggak mau membuka aib orang, ya. Kemudian mulai mulutnya diajak baca zikir, mulutnya diajak baca Al-Quran, tangannya diajak untuk nolong orang, tangannya diajak untuk memberi, ya berderma, tangannya diajak untuk kalau di medsos, ya di medsos tangannya ngetik yang bagus-bagus, ya. Nggak komentar negatif, nggak hina-hina orang, nggak jadi netizen yang buruk, kita jadi netizen yang baik, ya. Karena buat netizen itu, kita ini sebagai netizen, itu ada pesan Nabi SAW. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hendaknya berkata yang baik, kalau tidak, diam saja. Jadi kalau bisa komentar bagus yang nggak melanggar syariat, komentari. Tapi kalau komentarnya buruk, nggak usah komentar kita. Ya nggak usah komentarin orang dengan hal-hal yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian selain tangannya diajak kebajikan kakinya ini. Diajak silaturahim, ya ke rumahnya paman, ke rumahnya bibi. Ini namanya udah betul niatnya ke akhirat. Kakinya ini diajak ke tempat majelis ilmu, majelisnya orang-orang yang lagi tadarus Al-Qur'an, majelisnya orang lagi bahas kitab
kitab-kitabnya orang soleh, majelis orang membicarakan halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram. Diajak nih kakinya, perutnya diajak untuk makan yang halal-halal. Jadi kalau ke restoran nanya dulu nih halal enggak ini, bukan cari yang enak, bukan cari yang lagi viral, yang lagi happening, enggak cari yang lagi happening cek dulu. Ini happening-nya happening di jannah apa di nar ini? Happening di surga apa happening di neraka ini? Kita cek halal enggak itu. Kalau enggak halal ya udah, bye bye. Ya walaupun kamu enak menggiurkan haram tapi kamu nggak jelas ini. Syubhat saya tinggalkan. Kenapa? Tujuan saya jannah. Ini perut saya kalau kemasukan yang haram nanti akhirnya jadi darah, darahnya akan mengajak kepada yang haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi semua fasilitas yang Allah berikan di tubuh kita ini kita pelan-pelan kita ajak ke surganya Allah taala. Hati dibuat gak benci sama siapapun, apalagi ini di bulan Sya'ban dan kita mau masuk Ramadan. Orang yang di bulan Ramadan masih ada kebencian pada muslim yang lain tidak akan diterima puasanya. Ya, dan tidak akan dapatkan ampunannya Allah, yang ampunan Allah itu betul-betul diobral di bulan suci Ramadan. Dia gak akan dapat ampunan itu kalau hatinya ada kebencian kepada muslim yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Kebencian pada muslim biasa aja nggak boleh, apalagi pada muslim-muslim yang punya hubungan kekerabatan, apalagi pada orang tua, naudzubillah min dzalik, apalagi kepada guru-guru ya, guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan. Kalau ada kebencian pada muslim yang lain, tidak akan diterima ibadahnya selama bulan suci Ramadan, tidak akan dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah nggak membutuhkan ibadah kita. Allah nggak butuh. Jadi kita disuruh ibadah tapi dengan hati yang bersih. Hati nggak benci siapapun. Kan enak sebetulnya ya. Orang yang punya benci sama orang lain itu kan nggak enak loh. Nggak enak loh. Ya, ingat namanya hatinya nggak enak. Lihat potret, ini Allah gitu ya. Masuk satu mall, begitu mau duduk di tempat makan, lu kok ada dia? Nggak enak, pindah tempat makan yang lain. Terpaksa makan yang nggak enak itu. Padahal ada tempat makan yang kita sukai, gara-gara ada satu orang, kita lari gitu, meninggalkan tempat tersebut. Gara-gara hati ada benci, nggak suka sama orang, rugi kita. Ya, belum lagi kalau sampai mangkol, sampai pegel, sampai dongkol. Akhirnya ngerusak jantung. Nah, kemudian kena serangan jantung. Terus meningkat penyakit yang lain. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Ada rasa benci dalam hati.